Devi, dosen penguji ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Elfrida Simatupang SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Kristen Immanuel Kota Batam. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan keempat di LPTK Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Dengan nomor induk mahasiswa saya 21065020100023. Pada siang hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melakukan ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SMP Kristen Immanuel Kota Batam dengan tema teks prosedur. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Diawali dulu, berdoa dulu supaya Tuhan memberkati sepanjang hari ini dalam melakukan aktivitas kita. Saya meminta kesediaan Anda Vivian untuk membawa kita dalam doa. Berdiri. Terima kasih Vivian. Selamat siang, silakan duduk. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau ngecek dulu keadaan kondisi ruangan kita, apakah mendukung kita untuk belajar hari ini. Silakan cek sekelilingnya, kursinya, mejanya, ada sampah tidak? Oke, dalam kondisi aman ya Kak ya? Aman. Buku, pena, semua kebutuhan untuk belajar pelajaran Ibu sudah aman? Sudah. Oke, supaya pembelajaran kita berjalan dengan bagus, dengan berlangsung dengan baik sepanjang hari ini, berlangsung dengan lancar, maka semuanya harus saling mendukung. Kalian juga dalam kondisi sehat kan? Baik, sebelum untuk memotivasi kalian sepanjang hari ini, Ibu kembali mengingatkan kalian untuk tetap menjaga prokes, kesehatan, protokol kesehatan tetap diterapkan karena kondisi negara kita masih dalam situasi pandemi. Jagalah kesehatanmu, mari kita sama-sama menjaga kondisi kesehatan tubuh kita dengan cara memakai masker. Kembali juga, Ibu mau bertanya, tadi sebelum memulai pembelajaran, kalian sudah cuci tangan belum? Sudah cek suhu belum? Sudah. Itu sangat perlu karena kesehatan itu sangat-sangat mahal. Karena percuma memiliki harta berlimpah kalau kita dalam kondisi sakit. Maka karena kesehatan itu mahal, jagalah kesehatan tubuhmu. Enak ya? Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu mau bertanya. Minggu yang lalu kita sudah
tema berdasarkan imajinasi atau pengenalan penulis. Ayah penulis oke boleh. Iya. Cerita fantasi atau cerita fantasi atau fantasi atau berdasarkan pengenalan dari penulis. Oke boleh. Ada lagi oke. Cerita fantasi yang pasti kalau dikatakan cerita fantasi berarti dia bersifat fiksi, tidak nyata. Dia berupa khayalan. Ya, jangan dilupakan materi yang sudah lewat, tetap diingat. Supaya apa? Karena semua pembelajaran itu akan berlanjut. Nanti di kelas 8, kelas 9 juga akan dipelajari kembali. Demikian juga di SMA. Jadi tetap diingat, jangan dilupakan materi yang sudah lewat. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ini. Siapa yang tahu apa ini? Ada yang kenal ini apa? Apa ini ya? Angklung. Hebat. Semua tahu ini apa angklung. Mungkin ada yang belajar langsung. Ada juga mungkin yang nonton di YouTube atau lihat di televisi. Tapi ibu yang mau bertanya. Ini semua kita tahu ini angklung. Ibu juga tahu ini namanya angklung. Mustahil kalau mungkin ada beberapa dari 100% mungkin adalah 1%, 2% yang nggak tahu apa ini. Karena ini kan budaya Indonesia pun yang tahu. Nah, kalau kalian tahu ini apa namanya, ini namanya angklung, betul ini namanya angklung. Tapi belum tentu saya dan kalian tahu bagaimana cara membuat ini dan bagaimana cara memainkan ini. Betul tidak? Ada yang tahu cara membuat ini? Ada yang tahu cara memainkan ini? Hah? Iya. Jadi kita bangsa Indonesia ini biasanya contoh makanan kita tahu cara makannya enak gitu ya. Tapi giliran ditanya itu buatnya gimana? Gak tahu. Ya kan? Apa yang digunakan untuk buat itu kok bisa enak ya makanannya? Gak tahu. Betul gak? Kita tanya makan. Kita tanya namanya. Kita tahu bahwa bagaimana cara membuatnya? Jarang. Kita tahu bagaimana cara memainkannya? Jarang. Kita tahu bagaimana cara membuat donat? Jarang. Kita tahu apa bahan-bahannya? Jarang itu kita tahu. Karena kebanyakan kita tahu mengkonsumsi, tapi tidak tahu cara membuat. Nah, pada hari ini kita akan membahas. Kita tahu ini angklung, maka kita juga harus tahu bagaimana cara membuat angklung ini dan bagaimana cara memainkannya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang yang dua kompetensi dasarnya, mengidentifikasi tes prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Ada cara memainkan alat musik pada daerah, membuat pendengar daerah dari berbagai sumber yang dibaca atau didengar. Jadi boleh dari teks, boleh dari video. Ya? Apa yang mau kita capai hari ini? Kita akan mengidentifikasi tes prosedur, cara melakukan dan cara membuat. Kita akan bisa menentukan tujuannya apa dan jenisnya apa. Nah, di keterampilan kita bisa menyimpulkan tes prosedur. Nah, apa tujuannya untuk kita? Apa tujuannya untuk kita? Dalam pembelajaran ini kita menggunakan Problem Based Learning, PBL namanya. Ya, jadi kita hari ini menggunakan model Batch Group nanti di diskusinya. Apa yang mau kita capai? Yang pertama, kita jadi bisa nanti Bu yang baca. Yang pertama, kita jadi bisa melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kita jadi tahu membuat sesuatu. Kemudian kita akan mengetahui tujuan dan jenis dari apa yang akan kita pelajari. Ya, kemudian kita bisa menyimpulkan dari apa ini angklung.
Jadi ada banyak, ada 5 yang mau kita dapat hari ini. Banyak dong? Banyak. Makanya kamu perhatikan. Kita bisa jadi tahu namanya ini angklung, kita tahu cara membuatnya ini bagaimana, kita tahu cara memainkannya, kita tahu nanti tujuannya apa, kita tahu jenisnya itu untuk apa, terus kita tahu kesimpulannya apa dari apa yang sudah kita pelajari itu. Bisa? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang angklung ini. Disebutlah itu dengan teks prosedur. Kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, Ibu memohon perhatianmu karena Ibu akan menayangkan sebuah video tentang cara membuat angklung dan tentang cara memainkan angklung ini. Jadi ini bukan sembarangan bunyi. Ada tekniknya bagaimana cara supaya dibunyi ini. Harus ada tekniknya. Jadi kita pelajari bersama-sama. Karena Ibu juga nggak pandai. Jadi ada tekniknya ternyata bagaimana kunci C, bagaimana kunci G gitu ya. Kita sama-sama belajar. Silakan kalian simak. Sebelum Ibu bantu dalam kelompok, simak video yang akan Ibu sampaikan berikut. Selamat berjumpa lagi dengan saya Musiana. Dalam video yang telah lalu, saya menerangkan cara pembikinan calung dan cara pelarasan, dan saya sekarang akan coba cara membuat angklung, yaitu angklung yang 3 tabung. Angklung itu macam-macam, yang 2 tabung ada, yang 2 tabung ada, dan yang 3 tabung ada. Nah, bentuknya sama saja, dan saya akan menerangkan cara membuat angklung. Jadi tahu cara pelarasannya, tapi angklung itu pakai kaki. Jadi di sini pakai kaki untuk supaya menyentuh, supaya timbul suara. Nah, ini begini. Menunggu pertama harus seimbang supaya getarnya nyaring. Nah, ini yang disebut kaki pemirsa, yang disebut kaki angklung ini, dan kita bikin pola. Sama seperti bikin sarung. Jadi kita bikin lubang di sini. Kira-kira sepertiga dari ini. Karena angklung itu kan nadanya perpaduan antara nada rendah dan nada tinggi. Misalnya ini yang rendahnya,
Nah, jadi tinggi dan rendah, dan kita rangkai. Setelah itu kita rangkai. Cara merangkainya ini masukkan adalah yang dua ini sama nadanya. Kalau dulu ini jadi setelah ini setelah dihaplas lalu dipernis kita rangkai, terus ini diikat dengan tali hoe. Ini contohnya cara tali hoe. Jadi dari bawah dulu, atau dari atas bisa. Nah, ini bibit terus melingkar ke atas. Terus sampai kira-kira lirisan ini bawah dan atas kira-kira 10 cm kalau kita bisa, dan seringnya lirisan ini disesuaikan dan harus rapi juga supaya di dalam penampilannya lebih bagus. Nah, cara menarinya ini dalam terakhir kita masukkan ke sini, lalu kita kencangkan. Nah, ini kita kencang, ini udah beres. Nah, ini semuanya sama tadi. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, demikian pemirsa, secara sekilas saya terangkan cara pembuatan angklung. Selesai. Oke. Sudah kalian sudah menyaksikan bagaimana cara membuat angklung ini. Ternyata bukan segampang yang kita bayangkan. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau lihat tadi dari segi susunannya ini sudah lumayan yang kita tahu, ternyata tidak gampang untuk membuat ini. Dibutuhkan keahlian. Jadi tidak semua orang bisa buat ini, tapi kita bisa belajar dari bapak ini yang sudah memberikan kita pelajaran bagaimana cara membuat angklung. Oke, kita sudah melihat cara membuat angklung. Yang kedua, gimana
membuat, kita nggak bisa memainkan. Betul nggak? Sama saja kita nggak bisa berbagi dengan orang lain, kan? Nah, oke. Ibu akan menampilkan bagaimana cara memainkan angklung. Assalamualaikum Sobat Cetus, kembali lagi di channel aku, Aisyah Bella. Oke teman-teman, hari ini aku akan menunjukkan suatu berkarya. Dan ini dia. Oke, sebelum ke materinya, aku mau nanya, apa nama alat ini di daerah kalian? Tolong di komen ya, oke? Oke teman-teman, ini adalah angklung. Nah, angklung ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari tanah Sunda, yaitu Jawa Barat. Nah, angklung ini merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, dari angklung ini memiliki 3 tabung. Ini tabung dasar, ini tabung yang besar, dan ini tabung yang kecil. Nah, dari setiap tabung ini ada bagian kayu yang menopang agar angklung ini bisa dipegang oleh pemain yang kecil ini. Baik, untuk teknik memegangnya, kalian masukkan 2 jari tangan kiri ke dalam lubang angklung yang ini. Setelah itu dicapit ya, dicapitkan. Nah, tangan kanannya kalian memegang tabung dasar. Nih. Nah, jadi seperti ini cara memegang angklung untuk dimainkan. Baik, dari cara memainkan ini ada 3 teknik memainkan angklung. Untuk teknik yang pertama yaitu teknik kurung, di mana angklung itu kita digetarkan agar keluar bunyi. Saya akan contohkan ya, seperti ini. Nah, itulah teknik kurung, di mana kita menggetarkannya seperti ini. Kurung ini ada kurung pendek dan kurung panjang. Kalau pendek seperti ini. Nah, berbunyi kurung, nah itu angklung kurung berbunyi pendek. Kalau yang panjang berbunyinya lebih lama digetarkannya seperti ini. Nah, itu teknik kurung. Ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik centok. Sama untuk pegangannya dicapitkan, tangan kanannya itu disimpan di sini, lalu dibunyikannya seperti ini, ditarik. Nah, itu teknik centok ya. Saya ulangi. Oke, dah. Untuk yang terakhir yaitu teknik tengket. Untuk pegangannya sama dicapitkan, tapi untuk tabungnya ini kita pegang tabung yang besar dan ujung pihaknya ini untuk dibunyikannya seperti ini. Nah, itu teknik tengket ya. Oke, kita akan ulangi dari teknik kurung, centok, dan tengket. Seperti itu. Nah, untuk bunyi yang dihasilkan dari angklung itu berasal dari tabung-tabung ini. Nah, tabung dasar, tabung besar, dan tabung yang kecil. Jadi angklung keluar bunyinya itu dari getaran yang digetarkan oleh tabung-tabungnya. Oke? Nah, untuk memainkan itu, angklungnya itu kita hadapkan angklung yang paling besar di sebelah kanan dan angklung yang kecil di kiri. Atau biasanya dari lubang angklung ini ada notasinya berupa do re mi fa sol la si do atau juga dengan C D G E F. Nah, itu menandakan notasi dari bunyi
kita menandakan akun C, D, E, F, G, A, B, C itu dengan warna sehingga mudah dipahami oleh anak didik. Seperti itu teman-teman. Pasti buat kalian yang udah menyaksikan video ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum sobat YouTube. Kembali lagi di channel aku, Aisha Bella. Oke teman-teman, hari ini aku akan menunjukkan. Baik, kalian sudah menyaksikan bagaimana cara memainkan angklung. Ternyata juga tidak semudah yang kita bayangkan. Itu yang tadi dikatakan, kita tahu namanya ini angklung, kita belum tentu tahu cara membuat, kita belum tentu tahu cara memainkannya, dan apa tujuan, apa jenisnya kita belum tahu. Tapi berkat pembelajaran kita hari ini, wawasan kita bertambah lewat apa yang sudah kita saksikan di video tadi, bagaimana cara membuat dan bagaimana cara memainkannya, kita sudah tahu sekarang. Untuk mengasah apa yang sudah kalian peroleh dari video yang sudah kalian saksikan, maka itu akan bentuk kalian ke dalam kelompok diskusi. Diskusi kelompok hari ini berbentuk bus group. Berbentuk apa nak? Bus group. Berbentuk bus group. Bus group ini gua akan memilih ketua grup besar dari kalian, dan ketua inilah nanti yang bekerja mengarahkan anggota kelompoknya berapa orang, terus bagaimana pembagian waktu dalam diskusi kelompok tersebut. Ibu mempercayakan Andika untuk maju ke depan. Silakan Andika. Ibu percayakan kamu untuk membagikan teman-temanmu ke dalam kelompok, dan pembagian waktunya seperti apa. Silakan Andika. Selamat siang semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Andika selaku ketua kelompok besar. Dan pada kali ini karena kita menggunakan sistem bus group, jadi saya akan membagikan 3 kelompok, 2 kelompok beranggota 5 orang dan 1 kelompok beranggota 4 orang. Jadi kita mulai ke kelompok 1, yaitu ada Chelsea. Terus yang saya sebutkan bisa tolong berdiri. Chelsea, baru Juliana, JK-nya Raymond, sama Meliana. Untuk kelompok 1 duduknya di sini saja. Baik, silakan mengikuti arahan ketua. Silakan ikuti arahan dari Andika nak. Silakan. Baik, sekarang untuk kelompok. Baik. Oke, baru kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 itu beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu ada Vivian, ada Esther, ada Marcel, baru ada Tiberius, sama Gracia. Kelompok 2 itu di sebelah sini. Oke, kursinya jangan diseret. Jangan di ini. Oke, silakan di sana. Membentuk kelompok sesuai pembacaan kedua. Oke. Baru kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 4, kelompok 3. Kelompok 3 ini beranggotakan 4 orang. Jadi ada saya sendiri, baru ada Nuno, ada Juita, sama Giel. Oke, silakan. Jadi kita akan berdiskusi mengenai apa yang sudah ditampilkan di video yang telah Ibu El tampilkan, yaitu cara membuat serta memainkan angklung. Jadi saya akan tentukan untuk kelompok 2 akan membahas atau menjawab pertanyaan tentang cara membuat angklung. Terus untuk yang kedua itu cara memainkan angklung saya berikan kepada kelompok 3 yang membahas tentang cara memainkan angklung. Terus untuk kelompok 2 nanti bisa dengan mendapatkan saran, pendapat atau kesimpulan. Terus untuk berdiskusi saya akan memberikan waktu 10 menit untuk masing-masing kelompok untuk berdiskusi tentang apa yang akan dibahas. Lalu saya akan mulai waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Andika. Ini Ibu akan bagikan LKPD yang akan kalian bahas di dalam diskusi kelompok. Silakan diisi sesuai petunjuk yang ada di LKPD, dan silakan masing-masing diskusi secara aktif anggota dari apa yang kita peroleh tadi dari video yang kalian saksikan. Silakan diskusi, dibicarakan. Oke, silakan.
Oke, yang lain diberikan ini ya, diberikan masukan ya, diberikan masukan. Ayo berani memberikan masukan, jangan takut salah, namanya berdiskusi. Berarti harus saling sepakat, harus ada kesimpulan yang didapat. Boleh angkat kursimu di sebelah sini kan boleh, biar kalau nggak kejauhan. Angkat kursimu ke sini biar nggak kejauhan. Jadi kamu bisa di sebelah sini jadi bisa ngobrol. Nah, boleh angkat sini. Ada jaraknya. Oke, nah, siap. Ada kendala? Ada kendala kah kelompok ini? Bagaimana kelompok kalian punya? Ada kendala kah? Tidak ada.
Gimana untuk kelompok satu? Kan tadi kelompok satu udah selesai nak? Sebentar lagi. Hasil kelompok dua? Kelompok tiga? Oke, kita tunggu ya. Bantu nak. Tapi nanti kalau ada masukan, Yang bisa disampaikan. Baik, udah ya Kak ya? Boleh kan? Silakan Garis kembali. Kembali dulu sebelumnya. Kembali, angkat. Kembali. Jadi tidak terasa kalau semua menit itu sudah selesai dan kelompok yang akan berpresentasi dipersilakan. Pertama kelompok 2 silakan berpresentasi tentang materi yang sudah ditentukan. Selamat siang semuanya. Setelah berdiskusi kami mengambil beberapa kami menemukan jawaban dari beberapa soal yang diberikan oleh guru. Sebelum dimulainya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing dulu. Sedangkan nama saya Sumenko terakhir sebagai ketua kelompok. Sedangkan nama saya Esther. Perkenalkan nama saya Marsha. Berikutnya saya Rabi. Sekarang kita akan masuk ke soal pertama. Kita berdasarkan pada soal pertama itu adalah mengenai tujuan dari tes tersebut. Tujuan ini saya akan memberikan kepada peristiwa perubahan. Oke, jadi setelah hasil diskusi kami menentukan beberapa tujuan yaitu mengetahui orang dan bahkan yang dikeluarkan
2 dan kelompok 2 kelompok 1. Kelompok 1 dan kelompok 3. Kalau ada saran dari apa yang mereka peroleh, karena kita sama-sama menyaksikan tadi, mereka menemukan tujuan dari cara membuat angklung. Sudah dibacakan oleh Gracia, apakah ada masukan atau saran dari kelompok lain? Silakan. Menurut saya sih dalam pembacaan atau dalam presentasi mungkin soalnya bisa lebih ditingkatkan lagi agar dapat didengar oleh semua orang, ya. Kemudian juga menurut saya tujuan lain gitu, yaitu memberikan cara menyampaikan, juga memberi edukasi kepada orang-orang yang belum mengetahui cara membuat angklung bagaimana caranya. Itu saya. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh diterima kan? Saran dari kelompok 1. Apakah ada yang lain? Tidak ada? Boleh dilanjut ke nomor 2. Karena kalau tidak ada sekarang ini, karena saya tidak membuat. Kalau saya akan berikan kepada siapa yang membuat kami. Baik, kelompok kami, kelompok 2, kami menemukan bahwa jenis teks yang sudah disampaikan oleh Bu El tadi itu jenis teks itu cara membuat warna yang berubah kerangka pembuatan. Terus itu adalah lawan dan nomor 2 yang kami berikan kepada para dari semua. Jadi nomor 2 telah membahas soal nomor 2-nya. Apabila ada yang mau mengasih saran atau tanggapan, dipersilakan. Ada saran nggak? Oke, sama ya? Sama tujuannya? Apa jenis namanya? Yang jawaban nomor 2? Kalian juga dapat seperti itu? Oke, boleh. Maka dilanjut. Sekarang kita akan melanjutkan nomor 3. Nomor 3 akan saya berikan kepada dalam kelompok kami yang dikasih soal sama Bel, ada beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat musik tersebut. Alat yang digunakan gergaji, pisau, dan gunting. Bahannya itu bambu dan tali. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Sama. Sama juga? Baik. Kelompok lain juga sama hasilnya? Kalau bersama, silakan dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 akan saya berikan kepada Esther untuk menjawab. Oke, di sini pertanyaannya ada beberapa tahap yang dibutuhkan untuk membuat alat musik tersebut. Menurut kelompok kami terdapat 3 tahap dalam pembuatan alat musik tersebut. Ada 3 tahap. Ada saran? Ada 3 tahap katanya. Silakan Chelsea. Menurut saya sih, kalau saya kan memang 3 tahap, tapi alangkah baiknya jika kita kayak menyebutkan gitu loh. Kalau saya kalau misalnya kan artinya kan dia 3, yaitu penyiapan bambu, penyiapan rangka, dan juga membuat tabung suara dengan pendalaman masing-masing. Jadi alangkah baiknya juga disebutkan walaupun sedikit saja. Oke. Terima dengarkan ya, Nak. Jadi menurut Chelsea tadi memang betul 3 tahap, tapi alangkah baiknya kalian mulaikan supaya semua sama-sama mendengar. Jadi ya, terima. Oke, jadi silakan dilanjut. Untuk soal terakhir adalah tentang kesimpulannya. Berdasarkan kelompok kami menemukan bahwa pada video tersebut terdapat langkah-langkah yang menyatakan bahwa menunjukkan untuk cara membuat angklung. Sehingga jenis teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks cara membuat dengan langkah-langkah dan bahan yang itu pidana. Oke, baik. Bagaimana? Ada saran kah? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk, silakan ketua. Oke, jadi kita telah memisikan kelompok 2 untuk menampilkan mempresentasikan yang mereka bahas itu topiknya cara membuat alat musik angklung. Jadi sekarang kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang cara memainkan angklung. Silakan kelompok 3 dipersilakan. Silakan. Jadi
Jadi selamat siang semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan berdasarkan video yang telah ditampilkan oleh Bu El. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Andika selaku anggota kelompok dari kelompok 3. Jadi kami akan menjawab pertanyaan yang telah ditampilkan atau diberikan di LKPD. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu menurut kelompokmu apa tujuan yang ditanyakan di dalam video? Jadi menurut kami tujuan yang ditampilkan dalam video itu adalah untuk memberitahukan informasi-informasi tentang cara memainkan angklung, mulai dari cara memegang, teknik-teknik, dan juga cara menggoyangkannya supaya bisa menghasilkan suara yang indah. Jadi apakah ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi nak? Tidak ada. Berarti sependapat dengan apa yang disampaikan Dika? Oke, silakan. Terus untuk yang kedua yaitu ditanya apa langkah awal yang digunakan dalam memainkan alat musik angklung tersebut. Dan pertanyaan ini saya akan lemparkan ke anggota saya yaitu dia. Silakan dijawab. Oke, jadi tahap pertama itu yaitu yang angklung dalam kali ini angklung dalam cara memegang sudut tenaga tiang, angklung vertikal dan horizontal sehingga angklung tidak bergerak kemana. Iya, langkah awalnya pegang angklung dengan tangan kiri, bukan angklung dengan cara membangun sudut pertemuan, vertikal dan horizontal, kemudian angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Bagaimana kelompok yang lain? Apakah ada yang menanggapi? Ada yang suka? Sama? Oke. Oke, kalau misalnya sama, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ditanya ada berapa alat yang digunakan, maksudnya ada berapa tahap yang diperlukan untuk memainkan alat musik angklung tersebut. Jadi untuk pertanyaan ini saya akan lemparkan ke anggota saya, yaitu Nuno. Silakan. Pada video tersebut terdapat 5 tahap cara memainkan angklung. Ada 5 tahap. Ada masukan? Ada masukan dari Vivian? Ada? Oke. Sama kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa posisi angklung harus tetap tegak atau horizontal? Dan pertanyaan ini akan dijawab oleh anggota saya yaitu Juwita. Dipersilakan. Tujuan agar memainkan angklung itu rata dan nyaring. Oke, jadi itu adalah jawaban dari Juwita. Apakah ada dari kalian yang ingin bertanya atau ingin berpendapat, mengasih saran? Supaya suara angklung rata dan nyaring. Kenapa harus horizontal? Bagaimana? Ada masukan? Tidak ada. Oke, kalau misalnya tidak ada dan sama, mari kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa kesimpulan yang bisa dibuat, yang bisa diambil dari video yang telah ditampilkan, yaitu memainkan alat musik angklung tersebut. Jadi pertanyaan ini juga akan dijawab oleh anggota saya yaitu Juwita. Dipersilakan Juwita. Kesimpulan yang dapat adalah kita harus melestarikan budaya Indonesia. Salah satu caranya adalah menggunakan alat tradisional kita, itu budaya kita. Contohnya seperti angklung yang sudah dicontoh oleh kita semua tadi. Dan dari tersebut kita dapat mengetahui lima langkah menggunakan angklung yang dari Indonesia dan serta pahami secara berulang dan menghasilkan suara yang bagus. Jadi itu adalah jawaban dari Juwita. Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Silakan. Selamat datang. Oke, menurut saya ada beberapa lagi dan juga saya ingin tambahkan, yaitu ketika kadang-kadang kan orang misal satu kata kan pasti pakai betul. Ya. Tapi dengan adanya tutorial atau teks prosedur tentang cara menggunakan angklung, orang-orang itu tidak perlu biaya lagi untuk ikut tes, maka mereka bisa kayak cari di internet langsung praktekkan. Terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 1. Kami sangat menerimanya. Jadi apakah ada lagi yang mau menanggapi? Apa masukan lagi nak? Masih ada? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang telah kami sampaikan. Jadi terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Oke, jadi silakan duduk.
kelompok kalian, yaitu cara membuat dan cara memainkan angklung. Kenapa kelompok satu tidak disuruh oleh ketua untuk presentasikan? Karena bahannya sama. Jadi apakah kelompok satu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2 dengan kelompok 3 tadi? Sesuai dengan hasil kalian? Walaupun tadi ada masukan dari Chelsea, lumayan itu untuk menambah wawasan kita, ya. Baik, kita sudah selesai melakukan diskusi bagaimana cara mengidentifikasi apa yang ada di dalam cara membuat angklung dan cara memainkan angklung. Nah sekarang Ibu mau kita menyimpulkan apa dari hasil diskusi kita hari ini mengenai apa yang sudah kita dapat dari diskusi hari ini. Ibu mau minta pendapat kalian. Siapa mau berpendapat untuk menyimpulkan hasil diskusi kita? Silakan. Hasil kesimpulan dari diskusi kita yang barusan. Ada yang sampaikan? Silakan Monika, silakan berdiri. Jadi menurut saya kesimpulan yang bisa diambil dari teks yang sudah kita pelajari atau video yang sudah kita tonton yaitu tentang bagaimana cara membuat alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat, itu angklung, dan juga cara memainkannya. Karena pada awalnya sejujurnya saya juga tidak tahu cara yang benar dalam memegang atau menggoyangkan ataupun teknik-teknik yang digunakan untuk memainkan angklung. Begitu juga dengan apalagi dengan cara membuatnya. Itu tadi cukup sulit ketika saya lihat videonya. Jadi dengan mempelajari, dengan menyaksikan ataupun membaca, jadi kita dapat mengetahui informasi seperti cara membuat maupun cara memainkan angklung. Jadi ini sangat berguna untuk kita semua. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kita sama-sama simpulkan kembali dari diskusi kita hari ini. Maka kita mencapai yang disebut dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Kita jadi bisa mengidentifikasi bagaimana cara membuat angklung. Kita jadi bisa mengidentifikasi yang berhubungan dengan cara memainkan angklung. Kalian bisa mencari tahu, mengidentifikasi berapa tahap, tujuannya apa, yang tadi ada di dalam KPD bisa kalian jawab. Dan dari sini kita banyak pelajaran juga dapat bagaimana cara bekerja sama dalam tim, bagaimana cara optimis dan percaya diri ketika presentasi, bagaimana cara pede berdiri di depan teman-teman yang lain. Jadi ada banyak pelajaran yang dapat dari diskusi kita ini. Betul ya? Nampak hal sepele memang, kelihatan sepele memang, tapi kan banyak poin di sini. Terutama yang tadi, bagaimana untuk berani berpendapat, bagaimana cara untuk menghargai orang lain. Ketika kelompok Andika di presentasi, kalian bisa diam, kalian bisa perhatikan, itu adalah satu kunci menuju sukses. Kita menghargai orang, ya kan? Ketika Vivian mengutarakan pendapat kelompok dan sejak diberikan saran, itu suatu nilai yang bagus. Artinya berarti Chelsea bukan hanya duduk, berarti dia memperhatikan ketika kelompok Vivian ambil. Itu suatu poin positif. Jadi banyak yang kalian dapat hari ini. Nah kalau kelihatan santai, tapi ada poinnya. Itu yang paling penting. Oke, baik, kita sudah selesai diskusi. Kalian sudah berdiskusi dan sudah tahu teman-teman ada cara memainkan alat musik. Ibu akan membagikan evaluasi. Kalau tadi diskusi, Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian, tapi terlebih dahulu Ibu jelaskan sedikit. Ibu jelaskan sedikit mengenai materi hari ini. Ya, Ibu jelaskan sedikit materi hari ini. Coba perhatikan sedikit saja untuk menguatkan kalian. Ya, untuk menguatkan kalian. Kalau kita tadi sudah tahu nyambung, maka kita akan mengetahui bahwa teks prosedur itu memberikan petunjuk kepada seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan secara tepat. Jadi, ketika membuat ini angklung, semua punya tahapan. Ada langkah-langkahnya. Bahkan hal kecil pun dalam memasak nasi, contoh hal kecil, itu ada langkahnya. Tidak ada langsung dituang beras, udah jadi nasi. Tidak ada. Jadi dia punya tahapan. Tahapan itu digunakan supaya apa? Supaya orang lain yang belum tahu, jadi tahu. Jadi ikuti. Kalau misalnya kalian beli misalnya Indomie
langsung jadi Indomie goreng. Bisa ya Kak? Oke, itu mengenai pengertiannya. Kemudian ciri-cirinya, terus tujuannya. Sekarang tujuannya. Itu tadi dikatakan supaya orang lain mengetahui tujuan dari apa yang mau kita sampaikan, supaya orang tahu apa yang mau kita sampaikan, bagaimana cara membuat dan bagaimana cara memainkan ini. Oke, bisa? Oke, terus jenisnya. Jenis tes prosedur ada 3. Pertama, dalam cara memandu atau cara menggunakan sesuatu. Kemudian yang kedua, cara membuat ayam ada bahan. Jadi kalau memasak Indomie goreng atau memasak capcay atau memasak donat, ada bahan-bahan, tidak langsung itu jadi donat. Kalau hanya tepungnya yang ada, tidak ada gula, sama aja tidak enak, tidak jadi. Ya, jadi ada bahan, kemudian cara melakukan sesuatu. Itu yang termasuk jenis tes prosedur. Kemudian yang terakhir, langkah-langkah menyimpulkannya tadi. Kalian membaca, memahami dengan cermat, memahami tujuan yang tadi, kemudian menemukan unsur prosedur. Alatnya apa yang digunakan tadi, ada alat, ada pisau, ada gergaji, seperti itu ya. Terus langkah-langkahnya, kemudian hasilnya, baru gabungan dari seluruh informasi. Itu yang bisa Ibu bagikan mengenai materi penguatan tentang tes prosedur. Kalian boleh baca di buku paket kalian juga nanti, atau di internet juga boleh ya, untuk menambah pengetahuan. Oke, karena Ibu sudah memberikan tadi diskusi kelompok, Ibu akan berikan kalian evaluasi secara pribadi. Silakan dijawab di sini, dijawab sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam. Ibu berikan sepertinya 5 menit cukup karena soalnya gampang, karena ya. Ditulis namanya di atas. Ditulis namanya di atas. Ditulis namanya di atas. Oke. Silakan dijawab, ditulis namanya. Ibu kasih 5 menit. Cepat. Ibu. Silakan dijawab. Nah, oke, karena soalnya itu gampang. Itu soalnya gampang dan semua tertera sebenarnya jawabannya di teks itu, betul nggak? Ada yang tidak bisa dijawab? Tidak ada. Bisa ya? Oke.
belajar dari daun sendiri. Oke, silakan siapa punyanya? Nomor 2 silakan Bita. Masuk jenis teks apa dan teks tersebut teks tersebut adalah jenis teks prosedur mempermudah Termasuk jenis teks apa nak? Teks prosedur cara membuat sesuatu. Oke, cek. Yang nomor 3 silakan Vivian. maka ada bahan yang dibutuhkan dalam membuat pengetahuan melalui Ada berapa bahan nak? Ada berapa bahan di situ? 4. Iya, ada 4 ya. Silakan yang berikutnya Chelsea. Pertanyaan yang merupakan pengembangan desain desainer ada 3 harapan dan 3 nyata. Yang cukup sederhana, kita bisa membuat suatu hand sanitizer dari dalam sendiri. Iya, ada berapa tahapan? 13. Oke, dicantumkannya ya. Terus yang terakhir, silakan Gracia yang terakhir apa pertanyaannya? Bagaimana kesimpulan yang akan terpelajari dari cara membuat desainer? Apa simpulan yang kalian peroleh? Kita jadi tahu membuat hand sanitizer dari daun sirih. Kita tahu bahannya apa, kita tahu langkah-langkahnya apa. Oke, silakan cek. Ibu panggil berapa benar disebutkan ya. Ibu akan menilai memanggil kalian. Oke, yang pertama Marcel, berapa Marcel? 5. Berapa Esther? 5. Vian? 5. Gracia? 5. Hilarius? 4. Vian? 5. Nuna? Andika? Juwita? 5. Mariana? 2. Oh, Mariana kurang banyak minum air putih. Devanya? 3. Selvi? 5. Juliana? 4. 5. Oke, tepuk tangan dulu semua. Aku sangat bangga kalau bisa memperoleh nilai seperti ini. Lain kali nanti juga bisa peroleh nilai lebih bagus lagi. Sekarang Ibu mau minta dari hasil yang sudah kita berikan dari diskusi, dari evaluasi yang barusan kita dapatkan, Ibu mau minta timbang balik. Tahu umpan balik? Tahu umpan balik? Siapa yang mau memberikan? Siapa yang memberikan umpan balik dari cara belajar kita hari ini? Apakah menarik, mengasihkan? Silakan kita. Untuk pembelajaran kali ini menurut saya sangat baik dan seru karena dari cara kita yang pertama itu ada diskusi itu meningkatkan apa ya kerjasama dalam tim supaya kita dapat bekerja sama. Lalu juga ada kita berpresentasi mengingatkan kepercayaan kita sehingga kita dapat mempersiapkan sesuatu dan harusnya ada evaluasi juga yang bukan hanya meningkatkan kerjasama dengan kelompok tapi juga meningkatkan kemampuan diri sendiri. Oke, terima kasih. Silakan kasih. Menurut saya dari semua metode pembelajaran yang sudah kita pelajari yang sudah kita lakukan, menurut saya semua mempunyai beberapa kelebihan sama, yaitu melatih kerjasama dalam tim, melatih kreativitasan, dan juga agar bisa lebih percaya diri lagi memberi pendapat, berani untuk memberi pendapat. Kita tanpa dia sadar itu menjadi soft skill, sehingga saat perlu harus berani memberikan itu. Iya, betul. Silakan kita. Jadi menurut saya untuk model pembelajaran seperti ini itu sangat berguna. Karena kenapa? Karena saya sendiri yang awalnya itu nggak pernah jadi ketua kelompok besar dan moderator yang disuruh untuk memimpin atur jalannya tugas atau presentasi. Jadi itu dapat melatih diri saya dalam kepercayaan diri, dalam memimpin dan dalam mengatur. Selain itu juga saya dapat menambah wawasan tentang apa yang kita dapatkan. Contohnya itu seperti cara membuat dan juga memainkan angklung. Nah itu saya juga dapat melatih kerjasama antara sesama kelompok saya, anggota, melatih kerjasama untuk menyampaikan pendapat masing-masing, dan juga melatih kepercayaan diri dari kelompok masing-masing. Jadi itu mungkin timbal balik dari saya. Oke, terima kasih. Timbal baliknya. Yang lain juga pasti mempunyai timbal balik.
Nah, untuk menguatkan kalian lagi mengenai materi tentang teks prosedur, nah, kalian boleh lihat di buku paket kalian, referensi-referensi dari buku yang lain yang berhubungan dengan teks prosedur. Karena Ibu rasa ini juga kalian pelajari di pelajaran bahasa Inggris mengenai prosedur teks. Kalian pasti belajar, nah, cari informasi-informasi dari internet atau buku-buku yang mendukung kalian untuk menambah wawasan kalian, ya. Jadi itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Yang terakhir dari keseluruhan, inti pokoknya siapa yang mau sampaikan? Satu orang. Inti pokoknya dari keseluruhan, misalnya teks prosedur itu apa? Nih, coba biar Berdasarkan video dan yang kita lihat dan kita hasilkan tentang dapat dikatakan bahwa kita itu dapat mengetahui bahwa kita bisa dari teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau langkah-langkah untuk membuat. Iya, betul. Jadi, untuk hari ini kita Ibu simpulkan materi kita yaitu bahwa hari ini kita belajar tentang teks prosedur, kita tahu apa teks prosedur, kita tahu langkah-langkahnya, kita tahu bahan-bahan yang digunakan, dan kita bisa menyimpulkan dari apa materi keseluruhan, ya kan? Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara membahas mengenai struktur kebahasaan dari teks prosedur. Mari kalian anak-anak Ibu untuk mencari referensi berhubungan dengan penerapan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Oke? Bisa ya, Nak? Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian kalian. Kalau ada Ibu salah kata, Ibu mohon maaf. Terlebih dahulu kita tutup di dalam doa oleh Juwita. Kita akan pulang. Silakan berdiri. Sekarang kami akan melakukan pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran kali ini dapat berguna bagi kalian. Dan yang sudah berjalan. Ulangi dulu. Selamat siang, terima kasih buat waktunya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Terima kasih buat waktunya. Shalom. Terima kasih. Silakan.